Mungkin kita akan hampiri mereka, nanti bagaimana kelanjutannya, terus ikuti perjalanan kita. Akhirnya apa? Kalau udah lelet itu, kalau nggak dicuci lagi, kalau nggak install lagi apa jadinya? Untuk hidup di situ nggak ada. Nah, nah mulai. Ya kan? Mau nekong dia nggak ada. Dan di sana banyak banget info sejarah. Pokoknya cek, cek, subscribe pokoknya. Akhirnya apa? Kalau udah lelet itu, kalau nggak dicuci lagi, kalau nggak install lagi apa jadinya? Awas anak bangsa. Susah mereka nih, susah. Ribuan leluhur kita dulu berkupakan. Hanya cuma tombak ini, cuma bambu cuma. Belum ada besi udah dapat kayak gini. Udah diambil-ambil. Oke? Ini kalau di musim penghujan sangat jelas. Ini sebenarnya asli. Lebih kayak itu Pak. Dia pakai apa ramuannya dulu? Coba dari masing-masing beberapa orang aja, perempuan satu boleh. Di sini. Nggak ada tuh siapa yang naruh lumut dia. Biji-biji lumut untuk hidup di situ nggak ada. Nggak ada. Nah, nah mulai. Siapa yang naruh lem di sini? Udah ribuan tahun. Udah puluhan abad. Nah. Coba tengok ya. Ya banyak lebih dikit, nggak apa-apa nih. Ini ilmiah. Ini ilmiah. Maunya lihatnya, ya silakan aja. Ya kan? Mau nekong ya silakan aja. Pokoknya kita dilem kita aja. Lagi. Coba ya. Itu udah jadi tadi. Ini bukan mistik. Maka lumat betul. Siapa yang ngasih lem di situ? Tunggu terus. Musim penghujan, pas dia mulai itu ini kayak apa ya? Kami nyebutnya galeni. Tahu enggak? Enggak. Ini sebenarnya begini Itu rahasia leluhur. Jadi sehingga generasi ini, anak cucu ke depan, ini kan generasi ke depan itu harus dibentuk lebih ilmuwan dari kita. Tidaknya sampai peringkatnya bukan EQ lagi, X. Masa orang udah ke bulan kita masih bikin pesawat aja udah bantah-bantah. Wih. 1, 2, 3, 4 masih ini. Makanya ini bisa hidup langsung. Ini karena aura ini. Ini karena aura. Karena aura ini tuh. Dia coba sebenarnya. Dah gagal lagi kan? Usahakan ke sini. Ini asli. Jendela di sini. Ini jendela sebenarnya. Yang mereka tutup nih. Ini jendela. Di bawah yang asli mana sini, Mas?
Ini ke sana. Ini enggak, ini kawin. Ini asli satu. Nampak kelihatan dia. Sebelum Islam itu Dhamma. Dhamma itu kalau diurai ya, susahnya apa? Nggak ada yang nyebut salah itu apa? Kita cuma pakai aplikasi. Kita pakai Banua salah. Rupanya dalam itu tadi ada beberapa aplikasi, rupanya ini aplikasi ini kan bervirus, Bu. Akhirnya membuat kita menilai sesuatu virusan. Ya, nama saya Al Sukri, dosen komunikasi di Universitas Islam Riau. Jadi kedatangan kami ke sini membawa mahasiswa dari berbagai Nusantara. Dominannya itu adalah mereka ini dari luar Pulau Sumatera semuanya. Ada yang dari Papua, Bali, Kalimantan, Pulau Jawa, Madura. Jadi mereka ini terhimpun dalam program pemerintah yaitu Mahasiswa Merdeka. Nah, mereka ini kalau di UIR-nya mereka ini ada sekitar 130 orang dari berbagai universitas yang ada di Indonesia, khususnya di luar Pulau Sumatera semuanya. Nah, program modul Nusantara yang digalakan oleh pemerintah ini, oleh kami tim dosen, termasuk saya sendiri, itu memperkenalkan budaya Riau secara umum. Udah semua. Yang dari Maluku ada? Yang rombongan yang mobil lain? Yang dari Papua? Makanya Candi Muara Takus menjadi salah satu sasaran kunjungan kami untuk mengenalkan kepada mahasiswa Nusantara ini bahwa kita ini adalah bangsa yang kaya akan budaya yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan itu bisa dibuktikan dengan adanya situs-situs candi-candi yang ada, situs-situs sejarah yang ada. Nah, kita ingin generasi muda ini tahu dari mana mereka berasal, sehingga mereka menatap masa depan itu berdasarkan latar belakang budaya mereka. Tidak lagi istilahnya itu mengadopsi budaya, menelan budaya dari luar semuanya, tapi melupakan budaya sendiri. Nah, ini kita kenalkan mereka, inilah Candi Muara Takus yang mungkin oleh mahasiswa kita yang dari luar Pulau Sumatera ini tidak tahu bahwa di Sumatera itu ada candi, khususnya di Riau. Artinya di sini adalah
pernah ada peradaban yang sangat luar biasa ada di sini, di Riau ini. Sambil cerita aku sampaikan ya. Ini kawasan ini bangunan kokoh dan 4 pelatang. Dipagar dengan sistem 4 sudut. Satu sudutnya timur laut, satu sudutnya tenggara, satu sudutnya barat daya, satu sudutnya barat laut. Nih, sudut ini, nah, ini sudutnya. Sana timur, sana utara. Timur laut nggak? Nah, kalau itu ditemukan, kalau dibahasakan secara bahasa Indonesia kita sekarang, bagian ilmu astronomi, timur, barat, utara, selatan, timur laut, tenggara, barat daya, barat laut, utara, selatan. Dasarnya apa? Logika betul. Berapa ruang gerak kita sebenarnya? Terbuka luas, lebar, ada 8. Ada 8 kan? Coba yang 8. Tahu dong. Ini apa? Sudah satu arah. Itu satu komponen khusus. Mana coba? Ya, ini kan nggak ada yang tujuan kedokteran ya. Ada apa? Aku kasih tahu aja ya. Ini 1, 2. Di sini ada 2, 4. Di kaki. Ini ruas. Ini ruas yang terbesar ada 8 potong. Mikir dong. Apa yang mikir? Jangan merasa kita dapat kesulitan dalam hidup. Perkenalkan, saya Lisa Kurniawati. Saya LO atau mentor dari perwakilan Universitas Islam Riau. Saya Alisa Nuria Wahda. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Asal saya dari Surabaya. Nama saya Fahreza. Saya dari Universitas Airlangga. Saya diampu oleh dosen Ibu Fatmawati sebagai dosen modul Nusantara dan juga LO atau mentor yaitu Abang Fadlan. Kami dari PMM 2 Universitas Islam Riau, pertukaran mahasiswa, yang dimana tadi kita cuma bisa menyelami satu laut, di sini kita bisa menyelami laut mana saja. Di sini kita bisa bertukar dan belajar di mana kita mau. Oh, gerbang ada 8. Hektar lebih. Yang disebut kota suci larangan. Ini usahakan di bahasa Indonesia kan ya. Berpagar dengan tanah disebut tanggul, bahasa lokalnya tanggul. Ini kan batu nih, itu dari tanah. Lebar tapaknya, tapak bangunannya itu lebih kurang 11 meter. Ketinggian 2 kali berdiri orang.
Kalau di meter kan masalah dengan pola kita sekarang lebih kurang di meter. Korban ya jadinya erosi. Terus hujan erosi. Apalagi waktu kendaraan atu-atu kita, dewi kita datang, itu gajah, ya kan? Sekarang masih ditemukan, bisa tahu ketinggian minimal 3 meter. Masih ada yang ditemukan masih 3 meter. Bagas Tri Kurniawan, berasal dari Pacitan, dari STKIP PGRI Pacitan. Kesan saya sangat luar biasa, tentunya menambah pengalaman saya, tentunya sebagai pendatang di sini, khususnya di Riau, mengenai situs-situs candi seperti ini sangat membuat saya menambah pengetahuan, pengalaman saya selama di sini. Perkenalkan, aku Noranisa, aku dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Halo, saya Nabila Herani dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda. Halo, saya Nisa Nuraini Indriana dari IKIP PGRI Wates Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi hari ini kami melaksanakan suatu kegiatan yang namanya itu Modul Nusantara, yang merupakan salah satu kegiatan dari pertukaran mahasiswa merdeka, di mana di sini kami dari berbagai penjuru Nusantara diajak kemari untuk datang di salah satu candi yang ada di Riau, namanya itu Candi Muara Takus. Ini yang nampak, aku nggak tahu. Coba naikkan kira-kira ada 700 meter lagi ke atas atau 300 meter. Kelihatan tuh yang aku bicarakan. Tentunya lah di masanya, kan? Timur ke barat, ya, ke utara, ke selatan, timur laut, timur tenggara, ya, tenggara, timur laut, barat daya, barat selatan, berarti kan lingkar bulat. Dari titik koordinatnya ini kita ukur semua 75 km persegi. Jadi bangunan ini cukup banyak nih Bu, ya, cukup banyak. Cuman kok ini aja, apa ya? Saya Widiawati dari Yogyakarta, dari Universitas Alma-Ata yang berkebetulan diberi kesempatan oleh pemerintah untuk belajar di Universitas Islam Riau. Kesan-kesan saya sampai di sini sangat senang sekali karena saya dapat belajar mengenai sejarah Nusantara itu sendiri, khususnya yang diberikan oleh buku ini. Nah, secara garis besar
mempelajari itu sejarah itu sangat penting ya, karena untuk biar kita itu tahu negara kita itu punya sebuah keunikan yang sangat luar biasa, mempunyai perjuangan yang sangat luar biasa, dan bangsa yang hebat adalah bangsa yang bisa mengenal sejarahnya itu sendiri. Saya sudah dari NTT, jadi ini sangat motivasi sekali bisa mengenal budaya di daerah yang lain. Nah, ini saudara kita dari Sanghyang Datu Batara Guru Bima Sakti. Sanghyang Datu kita Batara Guru pada masa kejadian ini yaitu Bima Sakti. Nah, dan istrinya Sanghyang Dewi Putri Rancani. Apa buktinya di sana? Nggak usah. Pergi aja ke sana, ke Kota Bima, ke Gunung Ranjani. Insya Allah mereka di sana, putra putri di sana akan menceritakan sendiri. Sementara beliau yang pertamanya itu kelahiran betul Wangsa berpusat di sini. Rupanya ini pusat salah satu ribuan tahun dulu sebelum Masehi dipakai sebagai pusat peradaban oleh leluhur kita. Kenapa? Rupanya di sinilah titik koordinat, titik nolnya ekuator. Ya, di sini kami juga dijelaskan tentang budaya di sini, bahwa ternyata Sumatera Kalimantan tuh berhubungan loh, dan banyak lagi cerita sejarah yang sangat harus dipelajari ya, sebagai kita juga mengenal artinya kebinekaan dan kebersamaan. Karena saya berasal dari Surabaya, saya merasa bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam hal arsitektur, kemudian bagaimana pemerintah untuk mengelola situs dan menjaganya, juga dengan kunjungan pariwisata yang tentunya. Kalau misal saudara dan rekan-rekan semuanya tahu, yang terkenal di Jawa kan ada beberapa candi seperti Borobudur. Itu bisa dibilang sudah mendapat perhatian lebih. Nah, ini memang dalam proses oleh pemerintah untuk mendapatkan perhatian lebih, dan juga bisa dilihat di Candi Mahliga itu sekarang masih dalam proses pemugaran. Jadi kedepannya mungkin kalau saya menangkap, pemerintah berusaha untuk menggaet dan memperkembangkan ini situs Candi Muaratakus biar lebih banyak menarik penonton. Dan kesan saya sih menarik ya. Jadi ternyata berbeda pulau itu juga berbeda arsitektur dan juga berbeda bahan bangunan serta bentuknya, seperti itu Pak. Kesannya di sini ya sangat berbeda sama di Jawa. Kalau di sini bangunannya kan dari batu bata yang sangat tipis. Kalau di Jawa ada dari batu andesit gitu. Perbedaannya sangat mencolok banget. Puas sih dengan di sini ya. Sekaligus mengetahui sejarah-sejarah yang tadi kita tidak tahu, akhirnya kita jadi tahu. Ada hal-hal yang memang kita banyak pelajari soal sejarah, supaya kita tidak melupakan sejarah, supaya kita tidak melupakan dari mana kita berasal juga, titik-titik koordinat kesamaannya seperti apa, dan apa lagi ya? Karena titik bersamanya tadi soal sejarah tersebut, akhirnya bisa membuat kita mengerti bahwa artinya memang dari dulu sudah ada kebinekaan tersebut. Jadi kelanjutan tentang kegiatan ini tentunya kita berharap para generasi muda ini bisa menyebarkan informasi tentang candi ini, tentang peradaban yang ada di Riau ini ke seluruh Nusantara yang ada. Bahwa inilah menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia. Dan khususnya bagi pemerintah daerah, karena ini adalah situs cagar budaya yang sangat luar biasa, nilai-nilai yang ada di sana, maka ini hendaknya bisa lebih fokuskan lagi perhatian pemerintah dalam pengelolaannya, terutama dalam kaitannya pengembangan pariwisatanya. Misalnya infrastruktur pendukung yang memungkinkan orang mau datang ke sini. Karena salah satu infrastruktur pendukung itu misalnya akses transportasi, kesediaan jamban misalnya. Nah, itu adalah akses pendukung dan polisan-polisan lain yang mudah untuk mendatangkan orang ke sini. Kalau fasilitas itu minim atau kurang, maka kita tidak bisa mensosialisasikan budaya kita, peradaban yang kita miliki. Maka jadikan Candi Muaratakus ini sebagai ikon pariwisata yang sangat potensial untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan pengembangan budaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Matan Kari Channel. Dan terus saksikan konten terbaru dari Matan Kari Channel. Selamat menonton. Ya, jangan lupa saksikan dan subscribe
di Matan Kari Channel. Sukses selalu. Buat teman-teman yang penasaran tentang sejarah Nusantara dan sejarah pastinya jangan lupa subscribe channel Matan Kari Channel. ya. jangan lupa di like, Komen, subscribe. dan di share. Dan di sana banyak banget info sejarah. Pokoknya cek. Pokoknya cek tadi ya. cek subscribe pokoknya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Tadi kita sudah berdialog dengan mahasiswa senusantara yang berkumpul di candi, dan tadi Ongku memberikan santapan sedikit. Bagaimana Ongku tadinya? Semangat betul. Ini yang kita harapkan, sebab ini adalah aset negara. Untuk mengetahui ini, yaitu situs cagar budaya, disebut Mah Candi Muara Takus. Ini aset negara, aset kebangsaan, aset negara. Jadi seluruh anak bangsa ini harus tahu kayak apa sejarah-sejarah yang akan mempelajarinya itu. Untuk memviralkan itu harus anak bangsa itu sendiri. Dalam pepatahnya orang tua kita katanya apa? Ya kan? Jangan mongok keluar badan. Jangan bernyawa pada keluar badan kita sendiri. Kita kan punya nyawa. Nah, jangan bernapas dengan paru-paru orang. Kita punya napas sendiri, punya paru-paru sendiri. Jadilah, banggalah jadi diri sendiri. Tetap bineka ya Ongku ya? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih sanak pemilih yang ada di Nusantara. Putar. Alhamdulillah setelah selesai menjamu daripada tamu-tamu dari Senusantara dan kawan-kawan dari mahasiswa Senusantara, sudah ada yang pulang juga, dan tinggal ada beberapa bis lagi yang tinggal ya Ongku ya. Di belakang kita juga masih ada 2 bis lagi. Jadi alhamdulillah sudah selesai kegiatan kita pada hari ini. Nah, mungkin tinggal waktunya ngopi-ngopi. Jadi sanak saudara yang ada di Nusantara, jangan lupa ya terus dukung channel kita dengan cara like, share, komen, dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Kita bicara yang benar dengan benarnya, dengan jujur sejujur-jujurnya.